Cek, cek. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh peserta ngabari, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah sampai kita pada pertemuan terakhir untuk chapter pertama kajian ngabari, ngaji Rabu pagi. Insya Allah sesuai dengan yang direncanakan, di pagi hari ini kita akan mereview, membahas kuis-kuis yang sudah pernah dikirimkan oleh guru kita Ustadz Fadli Gugul Hafizahullah Ta'ala. Dengan pembagian atau dengan pola kuis pertama sampai kuis mid atau soal ujian mid akan dibacakan dulu oleh Ustadz, dan nanti diikuti pertanyaan, kurang lebih 3 pertanyaan dari peserta. Dilanjutkan dengan soal kuis keempat hingga ujian akhir, dan ditutup dengan pertanyaan kembali kepada para peserta. Untuk itu, karena Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita segera mulai karena juga sudah kurang lebih telat 5 menit. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa mengevaluasi apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Semoga dengan evaluasi ini lebih menjadikan kita memahami dengan benar. Boleh jadi ada pertanyaan dan jawaban yang keliru yang sebelumnya telah dijadikan sebagai kuis, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Kita lihat untuk kuis pertama ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 1 untuk kuis pertama itu, apa makna berdakwah secara bahasa? Apa makna berdakwah secara bahasa? Dakwah itu dari kata da'a yad'u. Da'a yad'u, dan diantara maknanya adalah berdakwah. Di situ ada pilihan bertamasya, belajar, menemui, atau mengajak. Jawaban yang benar adalah mengajak, yaitu jawaban C ya. Ini ada gangguan sebentar ya, tidak kelihatan di. Jadi jawaban yang benar adalah apa makna berdakwah secara bahasa? A. Bertamasya, B. Belajar, C. Mengajak, D. Menemui. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mengajak. Kemudian soal nomor 2 ya. Nanti ini bisa ditanyakan ketika soal jawab, apa ada yang dari pertanyaan ini yang kurang dipahami. Nomor 2, skala prioritas dalam berdakwah. Skala prioritas dalam berdakwah yang pertama kali adalah ya tauhid. Kita lihat pilihannya, opsionalnya di sini. A. Memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan inilah yang benar, jawaban yang benar. Belajar sepanjang hidup, mencari pasangan ideal, berhukum dengan hukum terbaik. Maka skala prioritas dalam berdakwah yang jawaban yang benar adalah nomor atau bagian A. Pilihannya adalah pilihan A. Jadi memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan bahasa lainnya ya skala prioritas ya mengajak orang untuk bertauhid dan menjauhkan dari syirik. Kemudian yang ketiga, siapa nama sahabat yang diutus Nabi SAW berdakwah ke negeri Yaman? Ada 2 sahabat yang terkenal dalam sejarah, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini pilihannya kita lihat ada Hamzah. Sini ada pilihannya yaitu Hamzah bin Umar, atau B. Abdullah bin Abbas, atau C. Thalha bin Ubaidillah, atau D. Mu'ad bin Jabal. Yang benar adalah pilihan C. Yang benar adalah pilihan C, yaitu Mu'ad bin Jabal. D ya. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang keempat, syaitan tidak mampu menggoda dan menyesatkan mereka. Siapa mereka?
dalam ayat Al-Quran, setan bersumpah bahwa dia akan menyesatkan manusia. La'ugwiyannahum ajma'in illa min ibadika al-mukhlasin. Kecuali dari orang-orang atau dari hamba-hambamu yang ikhlas. Maka jawabannya adalah orang-orang yang ikhlas. A. Orang-orang yang ikhlas. B. Orang-orang yang berterus terang. C. Di sini orang-orang yang beriman. D. Orang yang beramal baik. Ya, A. Orang-orang yang ikhlas. Pertanyaan kelima, belajar ikhlas bisa dengan cara yang disarankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Apa itu? Jawaban yang benar adalah kata beliau, raful jahl an nafsi wa an ghairihi, mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Maka menurut Imam Ahmad, untuk bisa memotivasi kita atau meningkatkan kita menjadi orang yang ikhlas seutuhnya ketika belajar, maka di sini pilihannya adalah niat berdakwah tersembunyi-sembunyi, B. niat mengangkat kebodohan dalam diri kemudian orang lain, C. niat untuk rendah hati dan tidak meremehkan orang lain, D. niat untuk meningkatkan wawasan ilmiah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu niat mengangkat kebodohan dalam diri kemudian orang lain. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup mudah dan mudah-mudahan ada yang menjawab benar semua ya. Kita lanjut ke kuis 2 ya. Bersatu di atas agama Allah, ini landasan kedua tentang persatuan di atas agama Islam. Bersatu di atas agama Allah Ta'ala yang diridhoinya, hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Di sana ada pilihan mustahab, dianjurkan, B. wajib, C. boleh, D. makruh. Jawaban yang benar adalah B, yaitu wajib dalam kurung dituntut. Ini jawaban yang benar. Kemudian soal nomor 2, kita lihat ini kuis 2, soal nomor 2. Skala prioritas dalam berdakwah kepada persatuan umat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, skala prioritasnya apa? Kalau tadi skala prioritas berdakwah, ya dia mengajak kepada tauhid. Nah, sekarang skala prioritas dalam berdakwah kepada persatuan umat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jawabannya. A. Memurnikan belajar ilmu agama dari berbagai kesalahan dan penyimpangan. B. Belajar sepanjang hayat. C. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. D. Berhukum dengan hukum monarki semisal hukum kerajaan. Yang benar adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin. Sehingga kita memahami agama ini bukan berdasarkan dari diri kita, dari hawa nafsu kita, tapi berdasarkan mereka. Maka siapa saja yang mengklaim ini salah, ini dilarang, maka dia harus mendatangkan bukti dari mana Anda mendapatkan pemahaman seperti ini. Misalkan. Baik. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Siapa nama sahabat yang terkenal meriwayatkan hadis tentang menangisnya para sahabat ketika mendengar nasihat dari Nabi SAW tentang ketaatan dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi? Yaitu ini ada hadisnya dalam Arba'in Nawawiyah juga. Kemudian hadis ini terkenal karena ada satu yang unik dari hadis ini, yaitu dalam hadis ini disebutkan dan wajib kalian taat dan dengar kepada pemimpin, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun pemimpin itu adalah budak sahaya. Padahal kita tahu budak sahaya tidak mungkin jadi pemimpin karena dia belum merdeka. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajiz. Ini hadisnya. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, sunnahnya para sahabat yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah ia dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat untuk menahan tadi. Dipermisalkan dengan gigi bagian belakang, yaitu gigi geraham, karena kuatnya dia menahan. Maka seolah-olah berpegang teguh dengan sunnah itu betul-betul dipegang dengan sekuat-kuatnya. Maka siapa sahabat yang meriwayatkan? Pada landasan kedua kita membacakan hadis ini, beliau adalah sahabat Al-Irbad bin Sariyah.
Al-Irbad bin Sariyah. Ini jawaban yang benar dan itu pilihannya adalah pilihan D. Pilihannya adalah pilihan D ya. D yaitu Al-Irbad bin Sariyah. Kita lihat nomor 4. Semua bid'ah dalam agama dihukumi, ini ada dalam hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah. A. Baik dan buruk. B. Tergantung memilih pendapat siapa. C. Makruh dan boleh-boleh saja. Buruk dan sesat. Jadi bid'ah dalam agama, kata Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah dalam agama itu ya tersesat. Dan setiap bid'ah itu terancam. Terancam hukumannya adalah hukuman neraka. Ini terancam ya, bukan pasti dia masuk surga, tidak keluar dari sana selama-lamanya. Ini salah kaprah, kita tidak pernah menjelaskan seperti itu. Tapi ancamannya adalah terancam neraka karena seolah-olah dia membuat hal yang baru dalam agama dan menentang atau membuat syariat baru yang menyaingi Rasul utusan Nabi SAW. Maka dosanya termasuk dosa besar. Maka setiap bid'ah dalam agama adalah buruk dan sesat. Karena agama sudah sempurna, maka tidak perlu tambahan atau tidak perlu tambahan-tambahan dari manusia yang mereka tidak mendapatkan wahyu. Mereka tidak mendapatkan wahyu. Dan jawaban yang benar adalah D, yaitu buruk dan sesat. 5, soal yang terakhir dari kuis yang kedua. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan ini hadisnya terkenal masyhur. Yang selamat dari ancaman azab neraka, ini kan, yang selamat dari ancaman azab neraka hanya satu, yaitu dalam hadis bahwa mereka yang berusaha meniti jalan Rasul dan para sahabat. Itu dalam hadis ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang aku berada di atas hari ini, yaitu Rasulullah SAW berkata, dan juga keadaan para sahabat. Yaitu mereka yang berusaha meniti jalan Rasul dan para sahabat. Ini jawaban yang benar adalah pilihan A. Pilihan A. Mereka yang berpegang teguh dengan satu madhab yang diakui dalam Islam. Para pencari jati diri sebagai makhluk sosial, mereka yang berusaha menjauhi celaan manusia. Jadi pilihan yang benar adalah A. Yang terbaik adalah A, mereka yang berusaha meneliti jalan Rasul dan para sahabat. Mereka yang berusaha meneliti jalan para Rasul dan para sahabat. Kalau ada yang bertanya, mereka yang berpegang teguh dengan satu madhab yang diakui dalam Islam. Dan ini ada satu titik celah karena dalam madhab itu tidak maksum. Kita belajar menggunakan dengan memahami Al-Quran dan hadis dengan bantuan juga para ulama dalam memahaminya, misalkan ulama madhab. Tetapi tidak ada yang maksum karena mereka manusia biasa, maka boleh jadi ada dari madhab yang lain yang lebih benar pendapat, misalkan dalam masalah fikih. Maka kalau berpegang teguh dengan satu madhab yang diakui dalam Islam, sementara suatu saat dia menemukan ternyata dari madhab yang lain pendapatnya lebih dekat kepada kebenaran, maka dia harus mengikuti kebenaran itu. Jadi bukan berpegang teguh dengan madhabnya. Jadi dari sini ada satu titik celah yang membuat jawaban ini kurang tepat. Kurang tepat. Baik, bagian soal yang terakhir ya, bagian terakhir dari sesi yang pertama ini, sebelum masuk ke pertanyaan ini, soal ujian mid. Soal ujian mid semester ya. Ada 15 soal, kita lihat soal pertama ya. Bersatu di atas agama Allah Ta'ala. Soal ujian mid, apa makna bertauhid secara bahasa? Tauhid ya dari kata wahada yuwahidu, yaitu jawabannya menjadikan satu-satunya. Jawaban yang benar adalah A, menjadikan satu-satunya. Nomor 2, skala prioritas dalam berdakwah adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu sebanding dengan A, banyak beribadah kepada Allah. B, belajar sepanjang hayat. C, ikhlas di dalam setiap ibadah. D, berhukum dengan hukum terbaik. Jawaban yang benar adalah memurnikan ibadah kepada Allah ya sama dengan sebanding dengan ikhlas di dalam setiap ibadah. Ini jawaban yang terbaik, yaitu pilihannya C. Pilihannya C. Nomor 3, sahabat Mu'adz bin Jabal diutus Nabi berdakwah ke negeri Palestina, Hijaz, Irak atau Yaman. Jawabannya D, Yaman. Tadi sudah disinggung ya. Jadi saya kan ini soal mid ini ada hubungannya dengan landasan pertama, landasan kedua dan landasan ketiga. Kemudian yang keempat, syaitan berusaha akan terus menggoda dan menyesatkan umat manusia sampai
A. Di neraka, B. Di padang mahsyar, C. Orang-orang beriman dibangkitkan lagi hari kebangkitan, maksudnya di hari kiamatnya dunia. Jawabannya ya, setan akan menggoda manusia sampai hari kiamatnya dunia. Adapun setelah di dalam kubur maka sudah tidak ada lagi beban taklif kepada manusia, itu sudah tidak dibebankan lagi. Dia siap menerima balasan atas perbuatan mereka dahulu di dunia. Jadi yang benar adalah setan bersumpah menggoda dan menyesatkan manusia itu sampai hari kiamatnya dunia. Yang kelima, niat adalah perkara yang sangat sulit untuk diobati karena sering berubah. Ulama yang menyatakan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an, tidaklah sesuatu yang saya ingin mengobati, asyaddu, bagiku yang sangat berat adalah min niyati, daripada niatku. Dan beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jawabannya yang benar adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, B. Nomor 5 adalah B, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Baihaqi ya ulama hadis, Imam Daruqutni hadis, Imam Muslim ya ulama hadis ya. Sufyan Ats-Tsauri juga, tapi yang mengatakan itu adalah Sufyan Ats-Tsauri dan masyhur, terkenal, dan ini kita sudah pernah jelaskan juga di pelajaran itu. Yang keenam, kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah Ta'ala yang diridhoinya, yaitu A. Bersatu di atas agama Islam. Inilah jawaban yang benar. Ya, bersatu bukan bersatu menurut agama masing-masing, tidak, tapi bersatu di atas agama Islam. Kemudian yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh, unsur-unsur dakwah kepada persatuan umat di atas agama Allah Ta'ala, kecuali mana yang dapat menopang untuk bersatu di atas agama Allah Ta'ala? Kecuali. Berarti jawabannya yang salah tentunya ya. Belajar dengan guru yang paling cerdas. Ini jawaban yang benar ya. A. Memberikan ilmu agama dari berbagai kesalahan dan penyimpangan. Ini bagus untuk bersatu di atas agama Allah. B. Belajar dengan guru yang paling cerdas. C. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Ini bagus, jawaban C. D. Berhukum dengan syariat Allah yang maha adil. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban yang tidak tepat, termasuk pengecualian, adalah belajar dengan guru yang paling cerdas. Dan ini tidak termasuk. Taib. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 8 sekarang ya, kita pindah ke soal nomor 8. Umat Islam akan terpecah menjadi titik-titik golongan berdasarkan sebuah hadis. Berapa golongan? Jawabannya adalah C, 73 golongan. Jadi ada 60, ada 3, ada 73, ada 71. Yang betul adalah 73 golongan berdasarkan sebuah hadis. Dan kita sudah singgung juga di soal sebelumnya. Kemudian nomor 9 ya, semua perkara dalam agama yang tidak ada tuntunan dan contohnya dari Nabi dihukumi bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah, bid'ah menurut bahasa, bid'ah yang baik dan sesat. Jawaban yang benar adalah bid'ah dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Itu jawaban yang benar. Pilihannya adalah A. Nomor 10, mereka yang berusaha meniti jalan Rasul dan para sahabat dengan benar termasuk golongan A. Golongan selamat. B. Golongan yang mau benar sendiri. C. Golongan eksklusif. D. Golongan umat-umat terdahulu. Mereka yang berusaha meniti jalannya Rasul dan para sahabat termasuk adalah golongan yang selamat. Golongan yang selamat karena mereka tidak mendapatkan ancaman neraka. Mereka tidak mendapatkan ancaman berupa neraka. Taib. Kemudian nomor 11 ya, kita lihat berpecah belah dalam agama dihukumi jelas hukumnya haram, dan jawaban yang tepat adalah B, hukumnya haram. Nomor 12, Nabi dikubur setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, menunjukkan pentingnya titik-titik dalam Islam. A. Suku Quraisy, B. Sahabat, C. Kepemimpinan, D. Kejujuran. Jadi pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Jadi Rasulullah SAW tidak dikuburkan sebelum didapatkan siapa penerus pimpinan setelahnya, dan Abu Bakar terpilih, dan Abu Bakar yang membawakan sebuah hadis bahwa tidaklah seorang nabi kecuali dikubur di mana dia meninggal, di tempat mana Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, maka Nabi SAW juga dikubur di kamarnya Aisyah. Dan itu berdasarkan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq setelah para kaum muslimin berselisih mau dikubur di mana Nabi SAW. Pertanyaan ke-13,
Mencela pemerintah sah dan mengajak untuk memberontak termasuk ciri utama kelompok munafik be khawarij murji'ah de asy'ariyah. Ini adalah ciri orang khawarij yang mencela pemerintah sah dan mengajak untuk memberontak. Dan ini kita sudah jelaskan ciri-cirinya. Kemudian 14, asal menasihati penguasa adalah secara asalnya adalah terang-terangan, demo damai, sembunyi-sembunyi, transparan, dan tegas membahana. Maka jawaban yang benar adalah secara sembunyi-sembunyi. Inilah asal menasihati penguasa secara asal. Dan ini adalah ditetapkan oleh syariat untuk menjaga kemaslahatan. Supaya pemerintah tidak tersinggung atau dia marah, kehormatan, harga dirinya dicabut sehingga dia akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang lebih susah, lebih sulit, yang mencekik bawahan, yang mencekik rakyatnya, sehingga nasihat itu dengan sembunyi-sembunyi supaya meminimalisir dampak kerusakan yang akan timbul. Demikian, inilah syariat ajaran Islam yang mulia. Kemudian soal yang terakhir dari mid semester ini, taat kepada pemimpin kaum muslimin dihukumi wajib mutlak, pokoknya taat apa yang diperintahkan. B, wajib ain, taat setiap orang. C, wajib bersyarat dalam perkara ma'ruf. D, wajib kifayah. Yang betul adalah wajib bersyarat. Artinya kita taat kepada pemimpin ketika keputusannya adalah keputusan yang ma'ruf, keputusan yang baik. Kalau menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, keharaman, perbuatan-perbuatan tercela, maka kita tidak perlu mentaatinya. Demikian teman-teman sekalian ya, pembahasan kita tentang pertanyaan bagian pertama. Insya Allah kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, maka silakan 3 pertanyaan ya, dan kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Baik, jazakallah khairan atas penjelasan dari kuis-kuis yang sebelumnya Ustadz. Mungkin kepada seluruh peserta, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Kami tunggu agar bisa langsung dijawab oleh Ustadz. Mungkin ini Tat, ada pertanyaan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Seringkali kami mendapati di berbagai belahan dunia pemimpin-pemimpin yang zalim. Lantas sampai kapankah kita sebagai rakyat harus bersabar? Taib. Dahulu Ali bin Abi Thalib ketika memimpin sebagai khalifah, ini Ali sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sahabat yang dijanjikan masuk surga, sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak kecil. Kemudian sahabat yang banyak menemani Nabi SAW, termasuk yang tidur di ranjang Nabi SAW ketika Nabi hendak hijrah. Dan Ali bin Abi Thalib yang disuruh tidur di kamarnya Nabi SAW. Pun demikian di masa pemerintahannya, ada orang berkata, engkau termasuk pemimpin yang zalim. Engkau termasuk pemimpin yang zalim. Ini Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa kita? Ikhwan wal akhwat barakallahu fikum. Maka setiap pemimpin pasti ada salahnya, ada kezoliman yang dia buat. Maka sampai kapan kita bersabar? Kita bersabar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita di atas kebenaran. Kalau pemimpin salah, kita jelaskan dengan baik. Tapi kalau dia tidak mau nurut, ya kita sudah menyampaikan apa yang kita sampaikan. Dan kelak di akhirat, pemimpin ini adalah amanah yang luar biasa tanggung jawabnya. Dan hisabnya juga berat baginya. Maka sampai ketika orang itu meninggal. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Sekali lagi kami sampaikan kepada peserta sekalian, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi maupun kuis yang Ustadz sampaikan, bisa langsung disampaikan atau diketik di kolom chat. Baik, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan pembahasan kuisnya. Baik, enggak.
Kalau tidak ada pertanyaan ya berarti jelas, kita lanjut ke kuis yang ketiga pembahasannya. Nomor 1, asal mengingkari kemungkaran pemimpin, caranya adalah secara rahasia 4 mata. Kalau tadi sembunyi-sembunyi, nah ini caranya 4 mata. Ini secara asal 2 orang. Tapi misalkan ada perwakilan, ada 3 orang bertemu dengan penguasa, berarti 3 tambah penguasa 1 misalkan, atau dengan pencatatnya notulen 10 orang, sudah 10 mata kan di dalam, 20 mata misalkan, maka hukum asal ya sembunyi-sembunyi, tapi tidak menafikan bahwa boleh jadi ada kelompok utusan yang berbicara dengan baik-baik dengan pemerintah, itu maksudnya. Jadi bukan berarti cuma saya dengan pemimpin gimana caranya, kayak hubungan terlalu privat. Artinya tadi secara sembunyi atau 4 mata ini adalah gambaran yang paling dasar. Gambaran yang paling dasar. Baik, soal nomor 2. Jadi jawaban yang benar adalah A, secara rahasia 4 mata. Soal nomor 2, cara mengingkari kemungkaran pertama kali dengan A, wajah tertawa, B, penghayatan jiwa, C, lemah lembut, D, senyuman menggoda. Jawaban yang benar adalah C, dengan lemah lembut. Ini adalah asal mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu sudah keras bagi sebagian orang atau kebanyakan orang. Tiba-tiba ada yang mengingkari, kenapa kamu melakukan itu? Dimarahnya, dihardiknya. Nah, kalau dilakukan dengan keras, maka kemungkinan hati itu tidak akan menerima. Sebagaimana Nabi SAW diberikan wejangan, arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau kunta faddan ghalidan qalb lam faddu min haulik." Kalau sekiranya engkau keras hati, ghalidhan, kemudian kasar, maka sahabat akan berpaling darimu. Akan berpaling. Maka hukum asalnya adalah dengan lemah lembut, C. Nomor 3, Rasulullah SAW meminta tambahan kepada Allah Ta'ala berupa A, istri, B, air zam-zam, C, dana untuk perang melawan kekufuran, D, ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW meminta ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian yang keempat, soal nomor keempat ya. Nomor 3 tadi jelas pertanyaan dan jawabannya. Nomor keempat sekarang, apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Maka ilmu syar'i itu adalah A, ilmu yang bersumber dari para penuntut ilmu, B, ilmu ladunni, C, ilmu yang sifatnya fardu ain, D, ilmu yang berasal dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ini jawaban yang benar. Jadi yang dimaksud dengan ilmu syar'i, ilmu yang berasal dari wahyu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Jawabannya D. 5, nomor 5. Siapakah para ulama pewaris Nabi? A, mereka yang belajar dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan meniti jalan Rasul dan para sahabat. Ini jawaban yang benar. Ini jawaban yang paling benar. Jadi jawabannya adalah A, nomor 5. Jawabannya adalah A. Adapun yang lain itu kurang. Yang lain itu masih kurang. Kemudian kuis yang keempat ya. Soal nomor 1. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi bisa dilihat Anda menjawab soal bagaimana. Pura-pura berilmu hukumnya A, dilarang, B, wajib di media sosial, C, dianjurkan jika dibutuhkan, D, boleh dan sah-sah saja dalam perkara dunia. Pura-pura berilmu hukumnya apa? Dilarang. Dilarang. Oleh karena dalam Islam, kalau ditanya, kita mendengar para sahabat, para tabi'in, dan termasuk seperti Imam Malik ketika ditanya apa hukum ini, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kalau jawabannya pura-pura berilmu dianjurkan, mereka akan berusaha menjawab berilmu, tapi mereka menjawab tidak tahu. Maka pura-pura berilmu ini hukumnya dilarang. Kemudian soal kedua, orang yang belajar ilmu akhirat sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, dan itu adalah perkataan Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi, atau ma'al mahbaro ilal maqbaro, dengan pena ke kubur. Jadi belajarnya sampai ke liang lahat. Padahal ya orang ke kuburan sudah tidak membawa apa-apa. Tapi ini mubalagho di dalam betul-betul orang itu menuntut ilmu bahwa tidak ada batasan umur. Baik, kemudian nomor 3, Imam Malik rahimahullah adalah ahli ilmu dari daerah
Madinah. Jawabannya makanya imam daril hijrah, imam negara yang dimana Nabi hijrah ke sana, yaitu kota Madinah. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Ini ada jawabannya Saudi Arabia. Walaupun Madinah terletak di Saudi Arabia, tapi belum dinamakan Saudi Arabia pada saat itu ya. Kemudian nomor 4, siapa yang dimaksud dalam cakupan wali Allah Subhanahu wa taala? Ini termasuk pembahasan tentang wali Allah. Siapa? A. Para penuntut ilmu. B. Para ahli ilmu yang 9 dari negara Indonesia, wali songo. C. Setiap pengikut para rasul dan nabi. D. Orang beriman dan bertakwa. Jawaban yang benar adalah orang beriman dan bertakwa. Kalau wali songo, kalau mereka beriman dan bertakwa, dan kita berharap demikian kalau mereka berjasa kepada pengembangan dan pengajaran dakwah Islam di Indonesia, maka mereka disebut juga dengan wali. Tapi siapakah para wali Allah itu? Maka wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Soal yang kelima, di antara hukuman dari menyakiti para wali Allah Ta'ala adalah, hukumannya adalah A. Allah yang Maha Kuasa menyatakan perang dengan mereka yang menyakiti. B. Solatnya tidak diterima selama 40 hari. D. Mendapatkan ancaman masuk neraka sakor. D. Mendapatkan doa ampunan dari para malaikat. Jawabannya adalah Allah akan menyatakan perang dengannya. Kalau solatnya tidak diterima selama 40 hari, itu hukuman bagi orang yang mendatangi dukun tetapi tidak membenarkannya. Atau orang yang minum khamar. Di antara hukumannya solatnya selama 40 hari tidak diterima. Adapun mendapatkan ancaman masuk neraka sakor, yaitu orang-orang yang tidak solat. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke neraka sakor? Kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Adapun mendapatkan dan ampunan dari para malaikat, ini termasuk banyak keutamaan, yang diantaranya orang yang menghadiri majelis ilmu, orang yang menunggu waktu sholat sampai sholat berikutnya, maka mereka mendapatkan doa dan ampunan dari para malaikat. Pengajar-pengajar kebaikan juga mendapatkan keutamaan ini. Jadi jawaban yang benar, hukuman dari menyakiti para wali Allah adalah Allah yang Maha Kuasa menyatakan perang dengannya yang menyakiti. Jawabannya A. Jawaban yang benar adalah A. Kemudian kita pindah ke soal terakhir ya, ujian akhir. Ada 15 soal dan kita lihat poin-poinnya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya berkenaan dengan soal tadi dari kuis yang pertama, silakan mengajukan ke chat nanti ya. Nomor 1, ilmu syar'i yang ada pada seseorang adalah tanda A. Kebaikan bagi dirinya. B. Pertolongan sebagai wali. C. Kemajuan dalam hidup. D. Pasti kesuksesan di akhirat. Jawaban yang benar adalah kebaikan bagi dirinya. Dan ini adalah hadis Nabi SAW. Barang siapa, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, bagi dirinya, maka Allah akan pahamkan dia bagi agamanya. Maka ilmu syar'i yang ada pada seseorang adalah tanda kebaikan bagi dirinya. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 2, dahulu pahala tetap mengalir ketika sudah meninggal karena amal soleh dahulu di dunia berupa apa? Banyak bersujud kepada Allah. B. Belajar sepanjang hayat. C. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. D. Berhukum dengan hukum positif. Jawaban yang benar adalah C. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis yang masyhur bahwa amalan seorang hamba terputus kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, wakaf, au ilmun yantafu bihi, atau ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya. B, yaitu jawabannya adalah ilmu yang bermanfaat, dan jawaban di sini adalah C, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Ini akan bermanfaat, akan menjadikan pahala mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Soal nomor 3, ilmu tentang wajibnya mengamalkan tauhid dijelaskan secara samar dan jelas, mudah dan susah, jelas dan susah, gamblang dan jelas. Jawabannya lah gamblang dan jelas. Gamblang dan jelas. Jadi jelas. Perkara tauhid itu jelas. Tapi kenapa banyak orang yang masih juga jatuh kepada kesalahan? Maka diingatlah kesyirikan. Maka mengingatkan kesyirikan adalah termasuk poin utama yang diajarkan oleh para nabi dan Rasul. Tapi bukan sebagaimana klaim oleh sebagian orang yang mengatakan mengingatkan kepada tauhid, kepada kesyirikan ini sebagai pintu masuk terorisme. Maka inilah tuduhan yang tidak berdasar. Dan ini tidak dijelaskan oleh para ulama. Yang datang hanya berdasarkan
persangkaan semata dan menduga-duga saja. Taib. Kemudian soal yang keempat, golongan manakah yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala? Jawabannya adalah para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jawabannya adalah para ulama. Orang-orang yang masih punya hati dan moral kemanusiaan, ada orang yang punya moral tapi ternyata dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Tuhannya sendiri misalkan. Maka ini bukan termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, keadaan agama seseorang dilihat dari agama dan teman dekatnya. Agama dan teman dekatnya. Maka hendaklah kalian lihat dengan siapa teman dekatnya. Hadis ini mengandung pelajaran yang sangat penting, yaitu A. Hidup di dunia harus mencari teman. B. Mencari dan mengambil ilmu dari orang-orang yang benar ahli. C. Beragama itu dengan berteman dan hidup bermasyarakat. D. Mencari teman hidup siapapun orangnya. Jawabannya adalah B. Mencari dan mengambil ilmu dari orang-orang yang benar ahli. Ya, kita berguru atau mempelajari ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, dan kemungkinan kita akan menjadi dekat dengan orang tersebut. Maka ini juga termasuk dengan siapa engkau berteman, dengan siapa engkau berguru, dengan siapa engkau bermuamalah. Jawaban yang tepat adalah B. Mencari dan mengambil ilmu dari orang yang benar-benar ahli. Kemudian soal yang berikutnya, yang keenam, kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu dalam setiap persoalan. Benarkah pernyataan ini? Maka jawabannya adalah bertanya jika ada yang tidak diketahui. Ini jawabannya. Jawabannya adalah A. Adapun bertanya pada persoalan gaib, maka ini tidak tepat. Ini hukumnya dilarang karena manusia tidak punya kemampuan itu. Termasuk mendatangi dukun, maka hukumnya haram. Membenarkannya, maka dia jatuh kepada dosa yang sangat besar. B. Berbeda-beda dalam bertanya asalkan saling menghargai. Ini masih kurang tepat. D. Bertanya tentang soal atau masalah yang sulit, pelik sekali. Dan tentunya setiap orang boleh jadi ini masuk, tetapi pernyataan yang paling tepat adalah bertanya jika ada yang tidak diketahui. Jika ada yang tidak diketahui. Karena kadangkala ada orang sudah tahu ini pertanyaan sulit, dia sudah tahu jawabannya, tapi dia ingin mengetes. Dia ingin mengetes, ini guru saya, kiai ini, ustadz ini, tuan guru ini, buya ini tahu nggak jawabannya ini, ngetes. Maka ini tidak baik. Kemudian soal berikutnya, orang yang suka melakukan perkara-perkara ajaib dan aneh di luar nalar akar manusia, juga dalam kehidupan nyata bukan termasuk orang-orang yang menjalankan syariat agama dengan benar, maka sikap pertama yang perlu dilakukan adalah A. Menjadikannya sebagai wali setan dan diambil petuahnya. B. Orang inilah wali setan dan wajib dijauhi. C. Melapor ke Pak RT dan pihak berwajib. D. Pelaku langsung digebrek dan dipukuli. Jawabannya adalah orang inilah wali setan dan wajib dijauhi. Ya, ini sikap yang pertama kali diambil. Mau lapor Pak RT atau pihak berwajib nanti. Karena boleh jadi ini tidak ada dalam peraturan RT. Jadi tidak bisa dihukum. Malah Pak RT-nya, wah ini luar biasa. Ini mendatangkan pemasukan di kampung kita. Banyak orang yang akan datang. Boleh jadi kan begitu. Maka sikap yang pertama kali diambil adalah orang ini adalah wali setan dan wajib dijauhi. Tidak usah dekat-dekat dengannya. Karena terfitnah nanti. Kita juga merasa, wah ini memang luar biasa. Taib. Kemudian soal ke-8, ciri-ciri setan yang zahir. Ciri-ciri wali setan yang zahir. Kalau setan kita tidak bisa melihatnya secara zahir ya. Ciri-ciri wali setan yang zahir. A. Lupa membaca basmalah ketika menyembelih secara syar'i. Ini wajar, manusia bisa melakukan karena lupa, maka ini bukan tepat. Tukang jagal kisos, yang penggal kepala bagi pelaku sihir, ya memang yang memenggal kepala hukum sihir memang itulah tugasnya, maka ini bukan ciri wali-wali setan. C. Tukang sihir dan dukun santet. Kemudian D. Perwakilan bidan anak atau dukun beranak. Maka jawaban yang benar adalah tukang sihir dan dukun santet. Inilah wali-wali setan secara zahir. Kalau D. Dukun beranak, ya maksudnya ini orang yang biasa membantu perwakilan bidan di anak, ini wajar. Karena dia punya pengalaman misalkan.
Tapi dia bukan dukun yang sebagaimana yang dijelaskan di C, dukun santet. Maka jawaban yang benar adalah C, tukang sihir dan dukun santet. Nomor 9, apakah pendapat ulama adalah dalil? Apakah pendapat ulama adalah dalil? Akan hanya pendapat, kita sudah jelas. Ini tentu bukan dalil. Maka jawabannya, pendapat ulama bukan dalil tapi butuh kepada dalil. B, pendapat ulama ada dalil yang dianjurkan untuk diikuti. C, tidak semua pendapat ulama tidak diikuti. D, sebagian pendapat ulama adalah dalil, sebagainya tidak. Jawaban yang benar, pendapat ulama itu bukan dalil tapi butuh kepada dalil. Maka kalau pendapat ulama sesuai dengan dalil yang sahih, cara pendalilannya juga benar, kita ikuti pendapatnya. Karena ada dalilnya di situ. Tapi kalau tidak ada kosong, maka kita tidak ikuti. Baik. Kemudian ke-10, mereka yang lebih berhak ya disebut sebagai wali Allah Ta'ala adalah A, golongan ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. B, golongan yang mau benar sendiri. C, golongan eksklusif dari para da'i. D, golongan yang taat dan patuh kepada semua perintah penguasa. Jawaban yang tepat adalah golongan ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Inilah golongan yang lebih berhak disebut sebagai wali ta'ala. Karena golongan orang berilmu, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut, mereka bertakwa, mereka mengamalkan ilmunya. Dan ini lebih berhak untuk disebut dengan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian soal ke-11, belajar ilmu agama yang wajib fardu ain, hukumnya adalah A, sunnah muakkadah. B, wajib. C, boleh dan sah-sah saja. D, dirinci ada yang haram dan ada yang makruh. Fardu ain itu hukumnya wajib. Fardu ain itu hukumnya wajib. Taib. 12. Al-Quran dan Sunnah penjelasan Nabi sebagai cahaya. Al-Quran dan Sunnah penjelasan Nabi sebagai cahaya. Alasannya karena A, mengobati hati yang gundah dan galau. B, mengeluarkan manusia dari kebodohan dan kemerosotan hidup. C, mengeluarkan dari gelapnya kejahilan menuju terang benderangnya ajaran Islam. D, sebagai petunjuk untuk bahagia dan senang di dunia saja. Jawaban yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah penjelasan Nabi itu sebagai cahaya karena dia mengeluarkan dari gelapnya kejahilan menuju terang benderangnya ajaran Islam yang mulia. Itu jawabannya adalah C, jawaban yang benar. Nomor 13, belajar ilmu agama itu perlu. Perlu apa? Jawaban terbaik adalah belajar ilmu agama itu perlu guru PNS dan langsung ke masalah penting dan besar. Contoh jawaban terbaik. B, guru dinia yang mumpuni, bertahap dan berkesinambungan belajarnya. C, guru agama secara mulazamah dan berkelas. Berkelas yang dimaksud adalah ya golongan-golongan orang tertentu saja. D, guru dari semua kalangan agar tidak eksklusif. Maka belajar ilmu agama itu perlu guru dinia ya, belajar ilmu agama ya kepada guru yang mempelajari agama, guru dinia yang mumpuni. Walaupun boleh jadi dia punya keahlian dalam ilmu yang lain, tapi dia punya ilmu agama dan dia mumpuni dalam hal itu. Dan juga cara belajarnya itu bertahap dan berkesinambungan. Ini adalah jawaban yang terbaik. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian nomor 14. Ilmu yang harus dipelajari pertama kali oleh setiap muslim yaitu A, ilmu terapan. B, ilmu silat dan kanuragan. C, ilmu tentang akidah, tentang iman dan cara beribadah. D, ilmu agama dan ilmu dunia sekaligus. Jawaban yang terbaik, jawaban yang benar adalah ilmu tentang akidah, tentang iman dan cara beribadah. Ini ilmu yang harus dipelajari pertama kali oleh setiap muslim. Yang ilmu lain itu menyusul. Baik, ini jawaban yang terbaik. Kemudian soal yang terakhir ya, dari sesi tanya jawab kita membahas soal-soal yang kita jadikan kuis. Belajar dengan guru itu memiliki keunggulan. Apa keunggulannya? Jawaban yang terbaik adalah A, belajar lebih enak karena ada teman. B, belajar lebih khusyuk karena ada yang melihat dan mengawasi. C, belajar lebih terarah karena ada yang membimbing. D, belajar lebih santai karena saling sharing pengalaman. Jawaban yang terbaik adalah belajar lebih terarah. Dan karena apa? Karena ada yang membimbing. Siapa membimbing? Ya guru belajar gurunya itu. Demikian teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum ajma'in. Inilah pembahasan kita tentang kuis. Ada yang mudah, ada yang unik, ada yang boleh jadi membingungkan. Maka
mudah-mudahan tadi kita membahas mendapatkan gambaran mana jawaban yang terbaik dan mana jawaban yang benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Taib, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kurikulum yang baik dalam belajar ilmu syar'i? Jika ada, bolehkah Ana minta contohnya dan rekomendasi kitab-kitabnya dalam format tertulis, Ustadz? Taib, dalam format tertulis. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Dia melihat dari sisi misalkan umurnya anak kecil, ada orang yang sudah pertengahan, sebaya, remaja, ada orang yang sudah tua. Jadi skala prioritasnya yang mana? Maka kita lihat. Kalau dia sebagai seorang penuntut ilmu pemula, maka cara belajar agamanya adalah ilmu tadi yang paling penting yang harus dipelajari seorang muslim. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang iman, ilmu tentang cara beragama, cara beribadah yang benar. Maka kalau bisa dipilih yaitu ilmu tentang akidah dan ilmu fikih yang berhubungan dengan amalan praktis, apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang muslim, yaitu misalkan rukun Islam. Rukun Islam. Di sana sudah ada tentang syahadat, bagaimana syahadat ini membahas tentang masalah akidah, kemudian ada tentang sholat, berarti bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian zakat, sebentar lagi mau bulan Ramadan ada kewajiban zakat, ada puasa, bagaimana cara berpuasa, kewajiban-kewajibannya. Maka kitab apa yang direkomendasi ini bukan pembahasan mutlak, saklek misalnya harus kitab ini. Tapi biasanya para ahli ilmu memberikan saran, pilih dulu kitab-kitab yang ringkas. Dalam masalah akidah, pilih kitab-kitab yang ringkas sebelum lanjut kepada kitab-kitab pertengahan dan kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang lebih luas, panjang lebar. Kitab-kitab yang ringkas atau matan-matan akidah yang ini dalil tentang ini. Matan akidah seperti Ushulus Salasa, Qawaidul Arba, Ushulus Sitta ini termasuk pelajaran pemula. Dan ini menggambarkan pedoman hidup bagaimana cara kita beragama misalkan. Ini tentang akidah. Kemudian bisa juga pembelajaran kitab-kitab yang penting. Jadi ini tentang Ushulus Salasa, Qawaidul Arba, Ushulus Sitta, atau tentang apa yang menjadi kewajiban seorang muslim dan seterusnya. Banyak kitabnya. Adapun pembelajaran fikih, buku-buku fikih, maka pilihlah kitab-kitab fikih yang ringkas sebelum masuk kepada kitab fikih yang lebih lebar. Kalau dia mau menjadi penuntut ilmu yang mutakhosis, yang secara khusus belajar tentang ilmu itu, maka pilih yang kitab-kitab yang sifatnya praktis ringkas. Kalau kita mau belajar misalkan belajar fikih dengan mendekati ilmu fikihnya Imam Syafi'i, bisa belajar Matan Abi Syuja' fikihnya. Atau kalau ingin melakukan pendekatan kepada Imam Ahmad misalkan, bisa belajar yang kitab kontemporer yang termasuk muda, Manhajus Salikin miliknya Ibnu Sa'di. Ya, ini yang saya rekomendasikan dulu yang pertama. Jadi pelajari perlahan, dan itu tentu ini butuh bertahun-tahun belajar fikih ya tadi ya. Dan kita butuh kesabaran, kemudian bertahap. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Barang siapa yang melempar ilmu seluruhnya, maka ilmu juga akan pergi seluruhnya darinya. Man roma bihi ilmu jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Man roma bihi al ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Yang melempar ilmu seluruhnya, artinya dia ingin dapat semuanya, ya akan pergi. Tidak mampu otak itu, bertahap. Nabi SAW saja menerima wahyu kurang lebih 23 tahun. Dan wahyu itu semuanya ilmu, sumber ilmu. Dan itu kan bertahap. Agar rosi dalam dada Nabi SAW, rosi mendalam kokoh dan diajarkan perlahan-lahan kepada sahabat. Kenapa puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah? Kenapa sholat lebih didahulukan? Itu bertahap. Maka tadi kitab-kitab yang kami sarankan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Monggo kepada peserta ngabari, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Ustadz, mungkin tadi sedikit berkaitan dengan soal
Taib, silahkan. Mungkin bisa dijelaskan terkait ilmu laduni itu apa ya, Ustaz? Taib, tadi ada pilihannya ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang muncul, sejarahnya bisa berbagai macam dari sejarahnya. Ada yang mengatakan sejarahnya dari Nabi Khidir, di mana Nabi Musa alaihissalam bepergian jauh datang ke Nabi Khidir untuk bertanya tentang sesuatu, tapi Nabi Khidir menjawab, sabar dulu, engkau belum mampu tentang ilmu ini, nanti akan diberitahu. Nah, ini ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung. Tanda petik yang lain bahwa ilmu ini tidak diberikan kepada Rasul tetapi kepada manusia biasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda petik seolah-olah mendapatkan wangsit, misalkan lagi bertapa di gua dapat ilmu laduni langsung. Bukan wahyu karena dia bukan seorang Rasul. Nah, ini adalah ilmu laduni yang sebagian klaim, dan ilmu ini adalah tentunya ini adalah ilmu yang dibuat-buat karena sepeninggal Rasul SAW ya, ilmu itu sudah terputus wahyu dari langit dan tidak ada lagi langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Mungkin satu pertanyaan lagi nggih? Baik, pertanyaan terakhir. Kalau masih ada. Kembali Ana sampaikan kepada peserta sekalian, apabila ada pertanyaan, monggo dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan langsung kepada Ustadz Fadli dan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Mungkin cukup, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapati ini tak lain dan tak bukan adalah mengangkat kebodohan dari dalam kita sendiri dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain, dan kita juga mendapatkan manfaat bahwa menambah keyakinan, menambah pemahaman dan cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min qalbin la takhsha wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan selama materi ngabari ini kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Di pekan pertama hingga hari ini, dan jazakallah khairan kepada Ustadz yang sudah menjelaskan dengan rinci jawaban dari seluruh pertanyaan kuis dan ujian selama kegiatan ngabari dilaksanakan. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang perlu Anda sampaikan. Yang pertama, insya Allah segera akan kami informasikan berkaitan dengan rekap penilaian pengerjaan kuis dan ujian dari teman-teman semua, dan secara teknis nanti akan diinformasikan di grup. Yang berikutnya berkaitan dengan e-sertifikat, insya Allah nanti juga akan diinformasikan di grup, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang masih bertahan dan bersabar hingga pertemuan yang terakhir. Dan demikian informasi yang bisa Ana sampaikan. Mewakili panitia ngabari, Ana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah program ngabari akan dilanjutkan kembali setelah Ramadan. Jadi pekan depan kita akan isi dengan bekal Ramadan, Ustaz. Dan akan dilanjutkan kembali dengan pembahasan kitab-kitab dari ulama setelah Ramadan. Dan informasi nanti akan kami sampaikan di grup WA. Demikian informasi yang bisa Ana sampaikan, dan Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.